Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Rizkia Ramadhani dengan NIM 21091020111005. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan prinsip pelayanan publik berbasis digital negara Estonia terhadap Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas keuntungan yang didapatkan masyarakat dan birokrasi dengan adanya sistem berbasis online. Masyarakat Estonia mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi, kecepatan dalam mendapatkan pelayanan publik. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat dan birokrasi karena pelayanan publik berbasis digital sangat efisien dan efektif serta praktis. Selanjutnya adalah kesiapan Indonesia dalam menerapkan pelayanan publik berbasis digital. Penerapan aplikasi pelayanan publik secara digital sudah ditandai dari kebijakan pemerintahan era Presiden Jokowi. Adanya kampanye digitalisasi, e-commerce, dan penerapan pelayanan online sudah dimulai. Pelayanan publik di Indonesia seperti sudah menjadi tuntutan dari kemajuan era teknologi informasi. Namun, secara infrastruktur belum sepenuhnya siap karena keluasan ilmu wilayah kota sehingga mempengaruhi ketersediaan jaringan internet yang masih belum mencukupi. Bagaimana jika prinsip-prinsip pelayanan berbasis online negara Estonia diterapkan di Indonesia? Apa yang diterapkan di Estonia sangat mungkin dapat diterapkan di Indonesia karena sepertinya bahwa pelayanan publik secara online sudah menjadi model karena suatu kewajiban dari sebuah akibat atau efek perkembangan teknologi informasi. Apa saja hal yang perlu disiapkan untuk menuju era layanan berbasis digital secara menyeluruh? Hal pertama yang harus dilakukan adalah kebijakan politik terlebih dahulu. Pemerintah harus membuat kebijakan dalam bentuk peraturan perundangan tentang pelaksanaan pelayanan publik secara online. Infrastruktur berupa ketersediaan jaringan internet secara luas dan kuat dapat diakses seluruh NKRI dengan bandwidth yang besar. Kesiapan SDM sangat menunjang bagi terlaksananya program pelayanan online. Sistem aman dan kuat yang tidak dapat diretas oleh pihak luar sistem. Dan selanjutnya adalah permasalahan yang akan dihadapi oleh Indonesia jika meniru prinsip Estonia. Ada 3 permasalahan yaitu 1. Moralitas, 2. Kedisiplinan, dan 3. Ketersediaan SDM. Dalam segi moralitas, Indonesia masih minim profesionalisme para pemangku dan pelaksana kebijakan, sehingga menjadikan sentimen negatif dalam hal sistem pelayanan publik secara online karena semua berbasis data elektronik. Yang kedua, kedisiplinan. Baik masyarakat awam maupun pelaksana kebijakan masih tidak disiplin dalam menjalankan komitmen pelayanan digital. 3. Ketersediaan SDM. Hal ini menjadi kunci terwujudnya digitalisasi pelayanan publik, karena rumitnya sebuah aplikasi sehingga membutuhkan kualitas SDM yang siap pakai. Bentuk penyelesaian permasalahan yang ada. Ketika menghadapi permasalahan ini, kita harus mempersiapkan 3 hal, bahwa pelayanan publik secara online sepertinya sudah menjadi kewajiban bagi kita. Namun harus dipersiapkan terlebih dahulu, 1. Kebijakan politik, 2. Sistem, 3. Infrastruktur, 4. SDM. Selanjutnya adalah kesiapan infrastruktur daerah terluar untuk menyambut pelayanan berbasis digital. Jika dilihat pada daerah-daerah terluar seperti Papua dan lain-lainnya, dalam segi infrastruktur masih kurang jika harus menerapkan layanan berbasis digital. Di sana masih dipersulit masalah sinyal dan kekurangan SDM yang madai. Tentang kesiapan daerah terluar dari wilayah NKRI untuk menyambut penerapan layanan publik berbasis online harus mempersiapkan semuanya. Berawal dari infrastruktur hingga SDM harus dicukupkan secara kompleks dan tidak boleh secara parsial. Yang terakhir adalah fakta dan data empiris. Ketidaksiapan Indonesia dalam menerapkan pelayanan publik secara digital dapat dilihat dari kasus kebocoran data pada aplikasi Peduli Lindungi. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah dituntut untuk melayani masyarakat yang terpapar virus melalui online. Dengan keadaan tersebut, secara siap tidak siap, pemerintah harus melaksanakan pelayanan publik berbasis online melalui aplikasi Peduli Lindungi dalam rangka pelaksanaan surveilan kesehatan penanganan coronavirus disease 2019 atau bisa disebut COVID-19. Terima kasih. Sebelumnya jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.